Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah bahasa Inggris kami dengan judul Listen for Idiom and 2 or 3 part verbs. Sebelum saya masuk ke dalam materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zatiumni dan di grup 9 saya beserta dua teman saya lainnya yang bernama Zahira Fadila dan Yusuf Apriansyah. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam materi kita yang pertama yang berjudul Listen for Idiom. Idioms appear in some question in the short dialogues. Idioms are special expression in a language that all speakers of the language know. This special expression describe one situation in life, but are applied to many different areas of life. Idiom question can be difficult for students because they seem to be describing one situation when they are really describing a different situation. Idiom biasanya muncul di beberapa pertanyaan di dalam sebuah dialog yang singkat. Idiom itu sendiri adalah ekspresi khusus dalam sebuah bahasa yang diketahui oleh semua penutur bahasa tersebut. Ekspresi khusus ini sendiri digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi dalam kehidupan kita yang diterapkan pada banyak bidang kehidupan yang berbeda-beda. Pertanyaan idiom sendiri biasanya itu sulit bagi para siswa ataupun mahasiswa karena arti dari kata-kata idiom ini itu arti sebenarnya berbeda dengan arti yang dimaksud oleh idiom tersebut, dan itu berbeda-beda menurut keadaan ketika kita menggunakan kata tersebut. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. On the recording you hear, "Man, Tom is the full-time student and is holding down a full-time job." Woman, he's really burning the candle at both ends. Narrator, what does the woman say about Tom? In your textbook or on the computer screen you read, A. He's lighting a candle. B. He's holding the candle at the top and the bottom. C. He's doing too much. D. He's working as a wire vector. Jadi, di dalam percakapan ini, seorang laki-laki berkata, Tom adalah siswa penuh waktu dan dia juga bekerja penuh waktu. Dan si wanita ini menjawab, dia benar-benar burning the candle at both ends. Pertanyaan di sini, apa maksud dari yang dikatakan perempuan ini tentang si Tom? Jawaban yang A, he's lighting a candle. Dia menyalakan lilin. Jawaban yang B, he's holding the candle at the top and the bottom. Dia memegang lilin di bagian atas dan bawah. Jawaban yang C, he's doing too much. Dia melakukan banyak hal. Jawaban yang D, he's working as a wire vector. Dia bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. In this question, the idiom burning the candle at both ends has nothing to do with candles and nothing to do with burning or wires. So, answer A, B, and D are not correct. Instead, this idiom is an expression that is used in a situation when someone is trying to do more than he or she really can do. After all, a candle usually only burns at one end. So a candle that burns at two ends is doing too much. Therefore, the best answer to the question above is C. Jadi di dalam pertanyaan ini, idiom burning the candle at both ends itu tidak ada hubungannya dengan candles lilin dan juga tidak ada hubungannya dengan kata burning or wire kebakaran. Dan bisa kita lihat bahwasanya jelas di sini jawaban A, B, dan D salah karena jawaban A, B, dan D
Ketiganya berkaitan dengan kata-kata lilin ataupun kebakaran. Bila kita pahami percakapan tersebut, kita bisa mendapatkan si lelaki tersebut mengatakan bahwa Tom adalah seorang siswa penuh waktu dan dia juga seorang pekerja penuh waktu. Dan jawaban si perempuan ini, dia benar-benar burning the candle at both ends. Di sini, idiom burning the candle at both ends itu merupakan sebuah ekspresi atau ungkapan yang digunakan di dalam situasi ketika seseorang tersebut mencoba melakukan hal yang lebih dari yang biasanya dia lakukan, dari yang sebenarnya dia lakukan. Jadi itulah maksud dari idiom tersebut. Dan juga apabila kita melihat makna dari kata-kata burning the candle at both ends, di situ mengatakan bahwa lilin tersebut menyala atau terbakar di kedua ujungnya. Biasanya kan lilin menyala hanya di salah satu ujungnya. Dan ketika kita mengatakan bahwa lilin itu menyala di kedua ujungnya, berarti hal tersebut mengarah atau bermakna bahwa lilin tersebut banyak kegunaannya, atau lilin tersebut melakukan banyak fungsi. Dan oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. He's doing too much. Dia melakukan banyak hal. Karena si Tom adalah seorang siswa dan dia juga seorang pekerja waktu, maka si perempuan mengatakan bahwa dia bisa melakukan banyak hal. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. On the recording you hear, man, I have to take advanced biology next semester. Woman, don't worry about it. It's a piece of cake. Narrator, what does the woman mean? In your textbook or on the computer screen, you read A. The man should try a piece of cake. B. The man should worry about the course. C. The man shouldn't take part in the course. D. The course is easy. Jadi di dalam percakapan ini, seorang laki-laki berkata bahwa dia harus mengambil pelajaran biologi lanjutan di semester yang ke depan. Dan wanita tersebut menjawab, don't worry about it, jangan khawatir tentang hal itu. It's a piece of cake. Pertanyaannya di sini, maksud dari kata-kata wanita tersebut apa? Maksud dari kata-kata it's a piece of cake itu apa? Jawaban yang A, the man should try a piece of cake. Si laki-laki tersebut harus mencoba sepotong kue. Jawaban yang B, the man should worry about the course. Pria tersebut harus mengkhawatirkan kursusnya. Jawaban yang C, the man shouldn't take part in the course. Pria tersebut seharusnya tidak mengambil bagian di dalam kursus itu. Dan jawaban yang D, kursusnya mudah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. In this question, the idiom a piece of cake has nothing to do with cake, so answer A is not correct. This idiom is used when someone states that what he or she has done is very easy to do or do. If answer B and C, that means the course is hard, so are not correct. Therefore, the best answer to the question above is D. Jadi, di dalam pertanyaan ini, idiom a piece of cake tidak ada hubungannya dengan kata-kata kue. Sama seperti soal yang sebelumnya. Dan jelas di situ bahwa kita bisa lihat jawaban yang A salah, karena jawabannya A bersangkutan dengan kata-kata kue. Dan idiom a piece of cake ini biasanya digunakan ketika seseorang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu sangat mudah. Dan bila kita melihat jawaban B dan C, jawaban tersebut menjelaskan atau bermakna bahwa hal tersebut adalah hal yang sulit. Karena
Jawaban B mengatakan bahwa laki-laki atau pria tersebut harus mengkhawatirkan kursus itu, dan jawaban yang C mengatakan bahwa seharusnya si pria tersebut tidak mengambil bagian atau tidak mengikuti kursus tersebut. Jadi di sini jelas bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. The course is easy. Kursus itu mudah. Jadi intinya, untuk pembahasan idiom kali ini, idiom itu adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan di dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu. Makna idiom sangat berbeda dengan makna yang sebenarnya yang kita ketahui. Contohnya seperti tadi, a piece of cake. Makna sebenarnya a piece of cake adalah sepotong kue. Tetapi karena kita menggunakannya di dalam suatu kondisi tertentu atau suatu keadaan tertentu, di sini a piece of cake berubah maknanya, yaitu sangat mudah. Jadi, idiom adalah ungkapan yang biasa kita gunakan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal menjawab soal-soal tentang idiom, ada 2 poin penting yang bisa membantu kita. Yang pertama, kita harus memahami makna dari isi percakapan tersebut. Karena ketika kita memahami makna dari percakapan tersebut, kita bisa tahu bahwa, oh ini maksud dari kata-kata ini, atau ini yang ingin dikatakan oleh si perempuan tersebut. Jadi, kita harus bisa memahami makna dari percakapan yang kita dengar. Dan itu akan sangat membantu kita untuk menjawab soal tentang idiom. Dan cara yang kedua adalah dengan menonton film dalam bahasa Inggris atau translate bahasa Inggris, ataupun mendengarkan musik dalam bahasa Inggris. Karena berdasarkan banyak pengalaman orang-orang, bahwasanya di dalam film bahasa Inggris atau di dalam musik bahasa Inggris banyak sekali terdapat idiom-idiom yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Jadi intinya kita harus membiasakan diri untuk menonton film dalam translate bahasa Inggris ataupun mendengarkan musik bahasa Inggris agar membantu kita dalam menjawab soal-soal listening, terkhususnya soal tentang idiom. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zahira Fadila. Baik, materi selanjutnya adalah listen for 2 or 3 part verbs. So, 2 and 3 part verbs appear in some question in the short dialogues. These verbs are expressions that include a verb and one or more particles, such as in, on, or at. The particle changes the meaning of the verb. Questions involving 2 and 3 part verbs can be difficult for students because the addition of the particle changes the meaning of the verb in an idiomatic way. Jadi, 2 and 3 part verbs ini akan terdapat pada sebuah dialog pendek, di mana dialog tersebut terdapat sebuah kalimat yang terdiri dari satu kata kerja dan satu atau lebih dari satu partikel. Contoh partikelnya itu seperti in, on, atau at, dan masih banyak yang lainnya, di mana partikel tersebut dapat mengubah meaning ataupun arti dari kata kerja tersebut. Selanjutnya adalah 2 or 3 part verbs. Pertama, 2 part verbs. Some verbs are 2 part verbs. They consist of a verb and a particle. Often this gives the verb a new meaning. For example, take plus after. She takes after her mother. Jadi di sini terdapat 2 part verbs, yaitu yang merupakan kata kerja adalah take dan after merupakan partikel. Di mana takes after ini memiliki makna yang berbeda dengan kata kerja take. Kalau kata kerja take memiliki arti mengambil, sedangkan takes after ini memiliki makna looks like or behaves like. Jadi, kalimat tersebut memiliki makna she looks like her mother or she behaves like her mother, yang dimana artinya adalah perempuan tersebut mirip ibunya atau perempuan tersebut berperilaku seperti ibunya. Di bawah ini juga terdapat tabel-tabel yang berisi contoh dari 2 part verbs. Selanjutnya, 3 part verbs. Some verbs are made up of 3 parts, a verb and 2 particle. Jadi bedanya 2 part verbs dengan 3 part verbs di sini adalah partikelnya.
Kalau two-part verbs terdiri dari satu kata kerja dan satu partikel, sedangkan three-part verbs itu terdiri dari satu kata kerja dan dua partikel. Di bawah ini juga terdapat tabel-tabel dari beberapa contoh three-part verbs. Selanjutnya adalah example from the paper and computer TOEFL test. On the recording you hear, man, what time does the meeting start? Woman, didn't you hear that it was called off by the director? Narrator, what does the woman say about the meeting? In your textbook or on the computer screen, you read A. The director called a meeting. B. The director phoned her about the meeting. C. The director called the meeting to order. D. The director canceled the meeting. In this question, the two-part verb call off has a different meaning from the verb call, which means phone. The two-part verb call off means cancel, so the best answer is D. Jadi, pada contoh ini terdapat sebuah dialog pendek yang didialogkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki ini bertanya kepada perempuan tersebut kapan meeting tersebut akan dimulai. Perempuan tersebut berkata, "Didn't you hear that it was call off?" Di mana call off tersebut merupakan contoh dari two-part verb yang merupakan kata kerjanya yaitu call dan off merupakan sebuah partikelnya. Call off ini sendiri memiliki makna yang berbeda dengan call. Kalau call itu memiliki makna phone, sedangkan call off itu memiliki makna cancel. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Kenapa pilihan ganda A, B, dan C salah? Karena pada pilihan ganda A dan C, intinya direktur tersebut akan melaksanakan meeting. Sedangkan pilihan ganda B, direktur tersebut menelpon perempuan tersebut untuk membahas meeting. Sedangkan contoh dari two-part verb ini ada call off. Call off sendiri itu memiliki makna cancel. Jadi pilihan ganda A, B, dan C itu salah. Maka jawaban yang benar adalah D. Jadi intinya two-part verbs ini terdiri dari satu kata kerja dan satu partikel, di mana two-part verbs ini memiliki makna yang berbeda dengan kata kerjanya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusuf Apriansyah. On the recording, you heard, "Man, did you have history exam today?" Si pria bertanya, "Apa kau ada ujian sejarah hari ini?" Woman, "No, the professor put it off for another week." Lalu si wanita menjawab, "Tidak, profesor menundanya selama seminggu lagi." Soal, what does the woman say about this exam? Apa yang wanita itu katakan tentang ujian? Dalam buku teks Anda atau di layar komputer, Anda membaca A. She would like to put it out of her mind. A. Ia ingin menghapusnya dari pikirannya. B. The professor cancelled it. B. Profesor itu membatalkannya. C. It was moved to another location. C. Dipindahkan ke lokasi lain. D. It was delayed. Yang D. Itu tertunda. Dalam pertanyaan ini, in this question, the three-part verb put it off. 3 bagian kata kerja menundakannya memiliki arti yang berbeda. Put it off has a different meaning from the verb put, which means doing activity to place something. Kata kerja menundakannya memiliki arti yang berbeda dari kata kerja menempatkan yang berarti melakukan kegiatan untuk melakukan sesuatu. The three-part verb put it off means delay. So, the best answer is D. 3 bagian kata kerja menundanya berarti tertunda. Jadi, jawaban terbaiknya adalah D. Tips untuk menjawab. 1.
focus on the second speaker. Yang pertama yaitu fokus pada pembicara kedua. 2. Don't panic over word. For word, just grab the idea or content of the conversation. Nomor 2. Jangan panik terhadap kata demi kata. Tangkap saja ide atau isi percakapan. Number 3. If you absolutely cannot understand what the second speaker said, choose the answer that is the most different from what you have heard. Nomor 3. Jika kamu sama sekali tidak bisa memahami apa yang diucapkan pembicara kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang telah didengar. And finally, understand the form of functional expression, agreement, uncertainty, suggestion, surprise, idiomatic expression, and situation in which the conversation is held. Dan terakhir, nomor 4, pahami bentuk-bentuk fungsional expression seperti agreement, uncertainty, suggestion, surprise, idiomatic expression, dan situasi ketika pembicara dilakukan. Berikut merupakan referensi dari slide-slide kami. Yang pertama kami ambil dari The Lung Man Book. Yang kedua kami ambil dari YouTube tentang exercise study for idiom. Yang ketiga kami ambil dari web learningenglish.British Council. Yang keempat kami ambil dari YouTube juga tentang exercise listening for 2 or 3 platform. Dan yang kelima kami ambil dari web Page Kampung Inggris. Sekian dari presentasi kami. Kami dari grup 9 mengucapkan banyak terima kasih. Apabila memiliki banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.